Strategi ke depan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO, langkah berikutnya adalah mengoptimalkan penggunaannya dalam berbagai forum internasional. Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek serta Kementerian Luar Negeri Kemenlu telah merancang berbagai strategi untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia di dunia internasional. 1. Penguatan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA). Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) merupakan salah satu cara utama untuk memperluas cakupan penggunaan bahasa Indonesia di dunia. Saat ini, program BIPA telah hadir di 52 negara dengan lebih dari 150.000 peserta. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan mencakup menambah jumlah pusat pengajaran BIPA di berbagai universitas dan lembaga bahasa asing, meningkatkan jumlah pengajar BIPA bersertifikat agar lebih banyak tenaga pendidik yang kompeten dalam mengajarkan bahasa Indonesia, memperluas kerjasama dengan institusi pendidikan luar negeri untuk memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum formal. 2. Diplomasi bahasa dalam forum internasional. Pemerintah Indonesia akan mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai forum internasional, terutama di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik erat dengan Indonesia. Langkah-langkah yang dirancang meliputi meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan Uni Eropa untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam pertemuan-pertemuan formal. Menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi di UNESCO dan organisasi internasional lainnya. Mengadakan konferensi akademik dan seminar internasional yang mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. 3. Digitalisasi dan penguatan konten berbahasa Indonesia. Dalam era digital, salah satu cara efektif untuk memperluas penggunaan bahasa adalah dengan memperbanyak konten berbahasa Indonesia di platform global. Strategi yang akan dilakukan antara lain: mengembangkan lebih banyak sumber daya digital dalam bahasa Indonesia, seperti jurnal akademik, ensiklopedia, dan buku elektronik. Meningkatkan kehadiran bahasa Indonesia dalam teknologi AI dan machine learning, termasuk dalam asisten virtual seperti ChatGPT dan Google Assistant. Mendorong penerjemahan karya sastra dan ilmiah dalam bahasa Indonesia ke bahasa asing, serta sebaliknya, agar lebih banyak orang tertarik mempelajari bahasa Indonesia. 4. Peningkatan standar bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memperkuat peran bahasa Indonesia dalam dunia akademik dan penelitian, beberapa langkah yang akan ditempuh meliputi mendorong publikasi jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia agar lebih banyak penelitian yang diakui di tingkat internasional. Mengembangkan terminologi ilmiah dalam bahasa Indonesia agar semakin banyak bidang ilmu yang dapat dijelaskan dalam bahasa ini tanpa kehilangan makna teknisnya. Meningkatkan kerjasama dengan universitas dunia untuk mendirikan program studi bahasa Indonesia sebagai bagian dari kajian Asia Tenggara. Kesimpulan: pengakuan UNESCO terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi adalah langkah besar dalam internasionalisasi bahasa dan budaya Indonesia. Namun, perjalanan ini masih panjang. Diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam pengajaran, diplomasi bahasa, digitalisasi, dan peningkatan standar akademik agar bahasa Indonesia benar-benar menjadi bahasa yang digunakan secara luas di dunia internasional. Dengan strategi yang tepat, bahasa Indonesia dapat semakin sejajar dengan bahasa-bahasa global lainnya dan menjadi alat komunikasi utama di berbagai bidang, mulai dari akademik, diplomasi, hingga teknologi.